Teman-teman, saya hari ini melihat ada video kocak segerombolan orang-orang Yahudi religius, Yahudi yang ultra ortodoks. Mereka lagi ngumpul di jalan-jalan kota Tel Aviv sekitarnya gitu ya. Kemudian mereka menghentikan bis. Pokoknya mereka udah kayak mau bunuh diri gitu deh. Apa tuntutannya? Mereka nggak mau dipaksakan ikut wajib militer. Gimana cerita selengkapnya konten kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel terbaik kita, Muhammad Hussein Gaza. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan salah seorang dosen dari satu kampus. Ya, saya nggak sebutkan kampusnya dan saya nggak sebutkan nama dosennya, tapi dia baru datang ke kantor saya. Dia cerita bagaimana pengalaman dia saat ditugaskan sekitar 2 tahun ya di Lebanon Selatan. Jadi Pak dosen ini dulu itu adalah angkatan darat yang ditugaskan untuk menjadi pasukan UNIFIL, pasukan PBB, pasukan perdamaian PBB di wilayah Lebanon Selatan ya, untuk menjadi penengah konflik antara Israel dengan Lebanon. Dan kesaksian dia persis seperti kesaksian yang saya dengar selama ini di Gaza. Bagaimana Pak dosen ini mengatakan, jadi orang-orang Israel ini banyak mereka itu yang terpaksa ikut militer. Dan ketika mereka diletakkan atau disuruh untuk turun ke lapangan, itu mereka pengecutnya luar biasa. Mereka bawa senjata, kemudian setiap ada pergerakan kecil itu tembak secara sporadis. Jadi nggak terarah, nggak akurat. Nembak itu karena ketakutan aja. Dan itu yang terjadi di Gaza. Sahabat saya di Gaza pernah cerita. Ini sahabat saya yang pernah langsung di garis terdepan ya. Dia cerita suatu hari dia sedang memantau pergerakan tentara Zionis di salah satu kampung. Saat itu tentara Zionis itu sedang mengendap-endap di satu tembok rumah warga. Nah, tiba-tiba ada angin menerbangkan kertas. Angin menerbangkan kertas dan plastik sekitar dia. Memang karena ketakutan berlebihan, itu tentara langsung menembaki kertas dan plastik itu. Kalang kabut. Jadi hal itu nggak mungkin terjadi kalau tentara ini punya mental yang kuat dan punya profesionalisme. Tapi karena mereka ini orang-orang yang dipaksa untuk menjadi tentara dan mereka dasarnya memang pengecut, jadi seperti itu. Dan memang kalau dalam Al-Quran sudah banyak sekali. Bukan banyak, artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang paling pengecut. Wala tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayat. Dan kalian akan mendapati mereka Bani Israel ini ahrasan nas, mereka yang paling bersemangat, paling serius dalam menjaga kehidupannya. Artinya paling takut mati lah. Nah, dan itu terjadi hari ini ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Jadi ada segerombolan Yahudi Haredim. Apa itu Yahudi Haredim? Yahudi Haredim ini Yahudi yang mereka itu dianggap sebagai kelompok yang ultra ortodoks atau yang paling religius. Kalau bahasa kita ini orang Islam, alim. Orang yang paling alim. Mana-mana baca Taurat. Kemudian aktivitas mereka yang memperdalami akidah mereka, memperdalami ilmu Yudaisme mereka, keyahudian mereka, mempelajari agama mereka. Yahudi Haredim. Dan Yahudi Haredim ini juga nggak sedikit. Jumlahnya sekitar 1,3 juta ada di Israel. Dan selama ini Yahudi Haredim ini mereka itu memang diberikan satu keistimewaan oleh pemerintah Israel bahwa mereka tidak wajib militer. Jadi ketika semua pemuda Israel itu wajib militer, Yahudi Haredim tidak. Karena kenapa? Karena Yahudi Haredim ini mereka memiliki tugas mulia, yaitu mempelajari, ya, mendalami agama mereka. Kemudian mereka akan menjadi guru-guru untuk para generasi muda lainnya. Jadi mereka orang-orang yang memang dipilih untuk mendalami keyakinan Yahudi. Jadi keseharian mereka itu seolah ya sudah totalitas optimal untuk agama. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk wajib militer. Namun, nah di sini uniknya, karena
perang 7 Oktober ini nggak juga usai, banyak tentara Zionis yang sudah terbunuh ya. Kalau dalam informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di Gaza itu sudah lebih dari 10.000 tentara Zionis tewas itu. Cuman kan yang dibeberkan hanya berapa ratus itu yang tewas. Jadi sudah banyak yang terbunuh, yang terluka apalagi itu. Kalau terbunuh 10.000, yang luka mungkin sudah di atas 30.000. Cuman lagi-lagi kalau pihak media Ibrani hanya mengatakan 12.000 atau 11.000 yang terluka. Oke, jadi teman-teman, kalau ente cek di Google ya, di Google itu disebut total tentara Israel dan tentara cadangannya itu mencapai angka 650.000 tentara. Ya, kalau yang terbunuh cuman 11.000 seperti dikatakan oleh media Israel, dan yang terluka cuman berapa itu 5.000 atau 6.000, kan masih ada sekitar 500.000 lagi kan, atau 600.000 lagi, masih banyak sekali. Tapi kenyataannya hari ini Israel sampai harus mengubah undang-undang mereka, dan mereka mewajibkan Yahudi Haredim ini untuk dipaksa direkrut untuk ikut militer. Jadi kan lagi-lagi kebohongan mereka terbongkar gitu loh. Ya, kalau selama ini mereka bilang ya mereka punya banyak pasukan cadangan dan sebagainya, harusnya nggak perlu dimasukkan tuh, nggak perlu diwajibkan itu Yahudi Haredim itu. Tapi karena mereka melihat ini mental sudah banyak yang hancur, sudah ada yang nggak ada yang berani datang ke Gaza, kecuali memang mereka yang segelintir itu pun yang dibayar tinggi, bahkan mereka harus menyewa mercenary atau tentara bayaran. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada lagi semangat perang, mereka sudah hancur melihat sahabat-sahabat mereka yang terbunuh di depan mata mereka, tank-tank baja yang menjadi peti-peti mati yang terbakar di atas pasir Gaza itu. Mereka down mental mereka. Dan sekali lagi Al-Quran sudah menyebutkan mereka itu orang yang takut, pengecut sekali. Alhasil seperti itu. Nah, bahkan ya, kalian bisa cek di gazamedia.net, ada satu berita itu mengutip dari media Ibrani, media Israel sendiri ya. Jadi ada media Israel, mereka itu melakukan wawancara dengan 20 keluarga tentara Israel. Keluarganya, bukan tentaranya. Dari wawancara tersebut terungkap bahwa ternyata banyak sekali ya tentara-tentara Israel yang menolak dipanggil perang ke Gaza. Bahkan dalam data yang saya dapatkan dari artikel yang sama ya, disebutkan bahwa di awal perang melawan Gaza itu kalau dipanggil satu peleton 30 orang datang. Memang satu peleton itu 30 orang kalau di kemiliteran Israel ya. Itu di awal-awal perang lawan Gaza. Tapi sudah bulan ke-11 kemarin nih, sebelum setahun ini, satu peleton dipanggil untuk ke Gaza. Berapa yang hadir? Cuma 6. Kemana 24-nya? Mereka semua menolak untuk ikut perang di Gaza dengan berbagai alasan. Mules lah, saya sedang melanjutkan pendidikan lah, inilah itulah. Nah, makanya mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menegaskan statement yang terakhir itu, dia katakan kepada Netanyahu, ingat, tujuan kamu nggak jelas, kamu gagal, kita nggak punya tujuan jelas perang melawan Gaza ini. Dan dari awal-awal, teman-teman silahkan cek konten saya ketika saya masih di Gaza, saya masih bicara masalah ini. Saya katakan, saya mengutip berbagai statement para analis militer Israel sendiri yang mengatakan bahwa Netanyahu terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan. Karena kalau perang ini selesai, artinya status perang di Israel harus diturunkan. Saat itulah seorang Perdana Menteri Israel tidak memiliki privilege ya ketika kabinet perang terbentuk. Kalau status perang sudah turun, artinya Netanyahu bisa ditarik ke meja hijau karena dia punya skandal besar ya di pemerintahan. Dia itu punya kasus korupsi, dia punya kasus bahkan harassment, sexuality harassment atau pelecehan seksual, dia punya kasus banyak lah. Makanya dia berusaha agar perang ini terus berjalan, bahkan semakin melebar agar dia selamat, dia sendiri selamat, dan dia peduli amat berapa tentara gue yang mati, berapa yang terbunuh di Gaza, pokoknya yang penting gue selamat. Itu yang menyulut kemarahan Yahudi Haredim ini, dan banyak pemukim ilegal Yahudi sendiri yang mendemo Netanyahu karena egoisme dia. Nah, makanya kalau kita melihat sejarah Bani Israel, teman-teman, itu sudah jelas sekali Allah ceritakan dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran. Saya ambil contoh deh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 246 Allah berfirman, Alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linnabiyyi lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jadi artinya aja gini ya. Jadi apakah kamu tidak melihat, tidak ingat wahai Muhammad,
bagaimana segerombolan orang-orang Bani Israel, al-Mala itu artinya sekelompok Bani Israel, mereka hidup di masa setelah Musa alaihissalam. Nah, kalau saya melihat dari beberapa tafsir Tanwir, disebutnya ini masa Nabi Samuel. Nah, jadi setelah Nabi Musa adalah masa Nabi Samuel. Jadi segerombolan orang Bani Israel ini menghadap ke Nabi Samuel dan meminta, ibas lana malikan, wahai Nabi, tolong dong pilihin untuk kami seorang raja, gitu. Karena mereka itu sudah hidup terlalu lama dijajah oleh pasukannya Jalut, kalau bahasa Inggrisnya Goliat, dan mereka ini nggak bisa mendatangi tanah yang dijanjikan, tanah Palestina. Ingat saat itu Bani Israel agamanya bukan Yahudi tapi Muslim, karena Yahudi lahir ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, jadi mereka nggak bisa masuk ke Palestina, mereka terombang-ambing gara-gara mereka nggak mau masuk di masa Nabi Musa. Ingat kan kata-kata terakhir Bani Israel kepada Nabi Musa apa? Idhab anta warbuka. Wahai Musa, kamu jadi berangkat kamu dan Tuhan kamu, bebaskan itu tanah Palestina, kami nunggu di sini aja. Nah, gitu kan. Jadi banyak sekali kengeyelan yang membuat mereka akhirnya tidak bisa masuk ke Palestina hari itu. Nah, akhirnya mereka datang ke Nabi Samuel, lalu mereka minta ke Nabi, pilih dong seorang raja untuk kami, agar kami bisa berperang. Nggak, gitu kata mereka. Jadi orang Bani Israel ini emang gayanya banyak banget, Pak. Tapi ketika Nabi mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Yakin kalian akan perang kalau nanti diwajibkan kalian berperang? Apa kata mereka? Wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami enggak berperang? Kami sudah dikeluarkan, diusir dari tanah kami, anak-anak kami juga diusir, gitu kan? Jadi mereka berargumen bahwa kami siap untuk perang, gitu kan? Walamma kutiba alaihimul qitalu ta'tawallaw illa qalilan minhum. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, masih ayat yang sama, ketika akhirnya Allah wajibkan untuk mereka berperang, pada kabur. Sedikit yang masih standby. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Nah, jadi lihat mentalnya. Mereka ngotot, mereka minta ke Nabi, ya wahai Nabi, kami perlu raja untuk berperang. Ketika perang sudah diwajibkan, mereka kabur, kecuali hanya segelintir yang masih bertahan. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha astafa lakum Taluta malika. Kemudian Nabi Samuel karena diminta oleh Bani Israel untuk mencarikan raja, Nabi berdoa, ya Allah, pilihkanlah untuk kami seorang raja. Muncullah nama Talutan malika. Kata Nabi Samuel, wahai Bani Israel, berkumpul. Allah sudah memilihkan untuk kalian semua seorang raja, namanya Talut. Tapi apa respon Bani Israel, teman-teman, ketika sudah ditunjuk seorang raja? Apa alasan mereka? Qalu alla yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki wa lam yuta sa'atan minal mal. Wahai Nabi Samuel, ente serius? Ente memilih Talut untuk menjadi raja kami? Talut itu menurut mereka Bani Israel itu orang yang fakir, nggak punya uang, nggak punya duit. Kami lebih berhak menjadi raja. Ngapain sih Talut jadi raja saya, jadi raja kami? Kami orang kaya. Ini mental kita hari ini. Mohon maaf, ini mental sebagian kita hari ini. Pokoknya pemimpin harus yang berduit. Pemimpin harus yang banyak uangnya. Jadi karena uang ini ya bisa mengontrol massa, jadi dianggap oke, ini cocok jadi pemimpin. Astagfirullah. Itu salah satu sifat orang Yahudi. Ketika kita meyakini pemimpin kita ini harus yang tajir, harus yang ya bisa mensejahterakan kita dari segi materi, dan dia harus kaya. Itu mental orang Yahudi. Apa jawaban Nabi Samuel? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, kata Nabi Samuel apa? Kalian jangan ngeyel. Mungkin ya memang Talut ini dia nggak punya harta sebanyak kalian, tapi Allah telah memilih dia untuk kalian. Satu, itu pilihan Allah. Kedua, Allah sudah memberikan kelebihan kepada Talut, hal yang tidak kalian miliki. Bastatan fil ilm wal jism. Kelebihan dalam ilmu dan fisik yang ideal, yang kekar, yang kuat. Nah, ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan kriteria seorang pemimpin. Pemimpin itu harus apa? Harus pintar, cerdas, visioner, kemudian intuisinya tajam, kemudian dia juga harus punya fisik yang kuat. Ini harus imbang. Kalau dalam bahasa HI ya, hubungan internasional, ada soft power, ada hard power. Soft power itu adalah kemampuan mental. Soft power, bahasa, kemampuan melihat satu situasi, satu masalah. Pokoknya soft power itu
software lah, kayak software gitu ya. Soft power kekuatan yang tidak tampak, kekuatan inner gitu ya. Hard power tubuh, punya bela diri, badannya kekar, ideal, sehat, nah gitu. Dan itu dimiliki oleh Talut. Akhirnya, masya Allah ya, kisahnya panjang teman-teman. Kita akan bahas nanti kalau kita bahas tentang tafsir ya. Kita punya program khusus tafsir. Nah, dalam pasukan Talut inilah bergabung satu anak muda yang namanya Daud. Daud itu yang akhirnya mengalahkan Jalut. Daud kemudian Allah pilih menjadi raja, Allah angkat jadi raja dan jadi nabi. Kemudian memimpin Bani Israel di Palestina. Sekali lagi, hari itu Bani Israel agamanya adalah Islam. Ya, bukan Yahudi seperti yang diyakini oleh sebagian orang hari ini. Oke teman-teman. Jadi itu pemaparan kita hari ini. Teman-teman, kita memerlukan Talut baru. Kemarin saya membuat konten untuk Pak Prabowo ya. Bukan artinya saya mengandalkan penuh perjuangan Palestina kepada Pak Prabowo. Saya jujur, saya tidak mengandalkan siapapun. Saya tidak mengandalkan bahkan apalagi PBB ya. Saya tidak mengandalkan para pejabat tinggi. Oke lah, kita memerlukan sumbangsi mereka. Tapi kita tidak bisa mengandalkan ini sepenuhnya pada mereka. Kita hari ini mengandalkan diri kita sendiri. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, istakhdimna wa la tastabdil anna. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah, jangan Engkau gantikan kami. Gunakanlah kami, manfaatkanlah kami ya Allah untuk pembebasan Baitul Maqdis. Teman-teman, ya, kita harus rely on ourselves. Kita harus mengandalkan pada diri kita sendiri. Tentu ya, beda lagi kita mengandalkan Allah, tawakal namanya, tawakul. Kemudian kita ya fokus pada diri kita. Karena pada akhirnya kita akan ditanya. Kita nggak akan ditanya apa yang sudah dilakukan Prabowo untuk kalian, bukan. Nanti kita akan ditanya apa yang sudah kita lakukan. Dan Allah sudah kasih spoiler di sini di ayat ini nih. Ya, kita harus punya jiwa-jiwa leadership, bukan hanya jiwa tapi juga fisik leadership. Kita harus menjadi Talut hari ini. Talut seorang raja yang memiliki soft power dan hard power. Kita harus menjadi Salahuddin Al-Ayyubi hari ini. Makanya di 2 konten sebelumnya saya mengatakan kita harus upgrade level kita, keimanan kita, skill kita, mental kita. Dan buat kalian anak muda, dari mana kita harus memulai? Sholat berjamaah di masjid itu adalah langkah awal kita. Setelah sholat teman-teman, jangan langsung pulang. Duduk dulu, jangan sombong. Ya, jangan buru-buru mau kantor lagi, jangan. Ya, rezeki itu bukan di kantor datangnya, ya, tapi kunci rezeki itu di masjid. Disitulah Allah buka pintu-pintunya itu. Setelah sholat, sabar dulu, duduk dulu, zikir. Memang berat, panas ya, sebagian dari kita panas ini. Mohon maaf, pantat kita panas, pengen buru-buru berdiri, pengen buru-buru kantor. Setan membisiki, itu ada kerjaan belum kelar tuh. Itu buru, ntar habis waktu istirahat lu. Sabar dulu, zikir. Sabar pun itu latihan mental kita loh. Zikir, doa, ya Allah berikan kami rezeki ya Allah, jodoh ya Allah, Palestina ya Allah, bebaskan Palestina ya Allah. Ya. Gitu ya, doa, salat. Dan salat berjamaahnya utamakan di masjid. Teman-teman, ini kuncinya. Kalau kalian marah terhadap peristiwa genosida, kalian marah terhadap Zionis, saatnya kita lampiaskan pada kita dulu nih. Kita upgrade. Pokoknya suatu hari nanti kalau semua peristiwa yang mengerikan ini terjadi pada kita sudah menjadi mental Talut, mental Daud. Dan itu sekali lagi buat anak muda, itu dimulai dari sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Setelah sholat jangan buru-buru pulang. Lawan setan ini ya, lawan keinginan kita untuk keluar masjid. Doa dulu, zikir dulu, kemudian sholat sunnah. Baru kalau bisa baca dulu Al-Quran 10 ayat kayak atau 1 halaman kayak, baru kita kembali ke aktivitas kita gitu ya. Teman-teman, insya Allah sebelum saya tutup, kita punya gerakan baru namanya SAM, Save Aqsa Movement. Jadi ini murni gerakan edukasi. Kita akan mulai merapihkan konten-konten YouTube kita. Jadi kita nggak akan selalu bahas seperti ini, nggak terarah ya. Kita ini kan spontanitas, kita ngelihat peristiwa apa kita bahas ya. Tapi kita akan mulai membahas semua tentang Masjidil Aqsa, ayat-ayatnya, ayat tafsir ayatnya, kemudian hadis-hadisnya, sejarahnya gitu kan. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena hari ini visi misi terbesar umat Islam adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, hari ini PR terbesar, hutang terbesar kita adalah Masjidil Aqsa. Dan itulah yang sekarang difahami oleh Barat ya. Kenapa mereka mentarget Palestina? Karena ada Masjidil Aqsa di situ. Karena kalau Masjidil Aqsa jatuh ke tangan umat Islam, maka artinya apa? Kejayaan umat Islam pasti terjadi. Kebangkitan umat Islam pasti terjadi. Maka untuk meredam kebangkitan umat Islam, itulah kenapa mereka menjajah Palestina
ada itu Masjidil Aqsa. Jelas ya, itu visi misi utama kita. Jadi kita harus memfokuskan semua gerak usaha kita hari ini untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Husain Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.